Selamat pagi, nama saya Rainer Distuto, mahasiswa PPG Angkatan ketiga pada LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada SMK N1 Buya Suri di kelas 11 semester ganjil dengan materi pencampuran bahan pakan ternak ruminansia secara manual. Terima kasih dan selamat pagi. Anak-anak. Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ketua kelas bisa pimpin kita doa? Bisa, Ibu. Silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya. Syukurlah bahwa kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu cek kehadiran kita dulu. Ketua kelas, apakah pada hari ini kita semua hadir? 2 orang tidak masuk. Oh ya, 2 orang tidak masuk hari ini. Alasan apa itu? Sakit. Siapa saja? Inawai Muslimin dan Florentina Boy. Oh, Inawai Muslimin dan Florentina Boy. Sakit mereka juga? Ya. Oh, baik. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh supaya mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di hari-hari selanjutnya. Baik anak-anak, pada pertemuan terakhir kemarin, anak-anakku masih ingat tentang materi pada pertemuan terakhir kemarin? Masih? Ya. Minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita berbicara tentang apa itu anak-anak? Mungkin Valentinas? Pencampuran bahan pakan menggunakan peralatan. Oh iya, jawaban yang tepat. Minggu kemarin atau pertemuan kali kemarin kita berbicara tentang pencampuran bahan pakan konsentrat menggunakan peralatan. Peralatan apa saja itu yang kita gunakan? Mixer. Mixer, ya. Jawaban yang mungkin ada lagi yang lebih tepat? Horizontal dan vertikal. Oh, peralatan yang horizontal dan vertikal. Ya, kita menggunakan peralatan. Kita kalau menggunakan peralatan berarti pencampuran yang seperti apa itu? Lebih apa? Ya, lebih homogen. Ya, dan apa lagi? Waktu pencampurannya bagaimana anak-anak? Lebih apa? Cepat. Ya. Waktu pencampurannya lebih cepat. Jadi minggu kemarin itu kita sudah berbicara tentang pencampuran bahan pakan konsentrat menggunakan peralatan horizontal dan vertikal. Ya, baik. Terima kasih. Pada hari ini, pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang baik Ibu perlihatkan dulu. Ya. Kita akan berbicara ya. Bisa perhatikan di depan anak-anak. Pencampuran bahan pakan konsentrat ternak ruminansia secara manual. Ya, secara manual. Pencampuran bahan pakan ternak ruminansia dan bahan pakan konsentrat secara manual. Untuk itu anak-anak Ibu akan memaparkan di sini tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik,
Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengkategorikan proses pencampuran bahan pakan ternak ruminansia secara manual dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi, dan studi literasi. Ibu akan menampilkan sebuah fenomena, sebuah gambar yang berhubungan tentang pencampuran bahan pakan secara manual. Anak-anakku bisa perhatikan di depan, di gambar ya. Ini anak-anak. Di sini ada gambar berbagai bahan pakan dengan berbagai bentuk, ya, dengan berbagai bentuk. Di sini ada yang biji-bijian, ada yang tepung, ya, ada yang tepung, ada yang biji-bijian. Di sini partikel bahan pakan dari semua bahan pakan yang ditampilkan di gambar tidak sama. Nah, dari gambar yang ada ini anak-anakku, nanti ibu akan memberikan kalian kesempatan sebentar pada waktu diskusi untuk mencari dan menemukan rumusan masalah dari gambar yang ada. Nanti ibu akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Baik, ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Ya. Bisa nanti duduk dalam kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1, Leonardus Lapa, Christina Selasri, dan Petrus Kanisius. Bisa bangun dari tempat, ambil posisi ada di sini, akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 3. Kelompok berapa? 1. Kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan. Ya. Ya, dalam kelompok anak-anak kita ya. Kelompok 4. Ayo, yang semangat anak-anak tidak ada yang malu-malu ini. Tidak boleh ya. Ini Iti, ya Yohanes. Di dalam LKPD, di dalam pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada kotak-kotaknya ya anak-anak? Ya. Bisa masukkan jawaban itu di dalam kotak yang sudah disediakan di dalam LKPD-nya itu. Jangan tulis di buku yang lain, tapi masukkan di dalam kotak-kotak yang sudah tersedia. Ya. Sekarang kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar di atas, rumusan masalah yang kami temukan adalah mengapa bahan pakan tersebut tidak tercampur merata. Pertanyaan nomor 1, berikanlah perbedaan bahan pakan mikro dan makro dalam pencampuran berdasarkan persentasenya. Jawaban, perbedaannya bahan pakan mikro persentase 0,0
sampai 5%. Contoh bahan pakan mikro adalah vitamin, mineral, dan obat-obatan. Sedangkan makro persentasenya di atas 5%. Contoh bahan pakan makro adalah dedak padi, tepung jagung, tepung ikan, dan lain-lain. Nomor 2, mengapa bahan pakan yang jumlahnya sedikit harus dilakukan pencampuran awal? Jawaban, karena untuk mendapatkan hasil pencampuran bahan pakan yang lebih homogen. Pertanyaan nomor 3, analisislah proses pencampuran bahan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia secara manual. Jawaban, proses pencampurannya berupa menggunakan tenaga manusia, alatnya berupa cangkul, sekop, dan ember. Prosesnya adalah timbang bahan pakan yang banyak, lalu letakkan bagian bawah, timbang bahan pakan berikutnya dan letakkan di atas lantai menyerupai gunung, dan bagi tumpukan menjadi 4 bagian, dan siap tumpukan diaduk sampai merata. Nomor 4, bagaimana hasil pencampuran bahan pakan jika pakan yang digunakan berupa tepung jagung, dedak padi, biji kacang kedelai, dan cacahan daun tebu? Jawaban, campurannya tidak merata karena partikel yang dicampur berupa biji, tepung, dan serpian daun. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang membacakan bisa kembali ke tempat. Nanti kasih kesempatan ke kelompok yang lain. Kamu kelompok 1 siap untuk menjawab apabila ada pertanyaan, ya. Baik. Kelompok 2, 3, dan 4, Ibu kasih kesempatan untuk memberikan masukan atau tambahan atau apa pertanyaan untuk kelompok 1 atas hasil diskusinya. Nah, mungkin ada dari kelompok 2, 3, atau 1, 4, ada? Ada, Ibu. Ya, dari kelompok mana ini? Kelompok 2. Ya, silakan. Mengapa bahan pakan konsentrat untuk ternak manusia harus dicampur? Nah, Supaya mendapat. oh, sabar. Masih ada? Sudah, Ibu. Mengapa bahan pakan ternak apa? Pertanyaannya. Mengapa bahan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia harus dicampur? Mengapa bahan pakan ternak konsentrat untuk ternak ruminansia itu perlu dicampur atau harus dicampur? Nah, kelompok 3 bisa langsung siapa tadi ini? Itu bisa menjawabnya langsung. Silakan. Oh ya, bisa balik ke belakang. Nah, ini teman saya. Ya. Oh, bisa. Mengapa bahan pakan harus dicampur? Pertanyaan berapa dua ya? Iya. Supaya mendapatkan hasil campuran yang merata. Mengapa bahan pakan harus dicampur? Nah, supaya jawaban di sini kelompok berapa? 1. Supaya mendapatkan hasil pencampuran yang merata. Bisa terima ini? Siane? Bisa, Ibu. Mengapa dicampur? Supaya mendapatkan hasil campuran yang merata. Nah, kata lainnya apa itu? Kata lainnya merata atau? Homogen. Supaya mendapatkan hasil yang merata atau homogen. Ya. Baik, jawaban yang tepat ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Ada, Ibu. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan memberikan masukan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana pencampuran melakukan agar tidak bergumpalan? Bagaimana? Pencampuran molasses agar tidak bergumpalan. Nah, molasses juga termasuk bahan pakan ternak. Ya. Ya, Ibu. Bagaimana pencampurannya dengan bahan pakan yang lainnya sehingga dia jangan menggumpal karena bahan pakan molasses itu cair, ya? Ya. Bagaimana pencampurannya supaya tidak terjadi penggumpalan? Silakan kelompok 1.
Jawaban ini bisa diterima oleh kelompok 3. Proses bahan bakar cair, cara pencampurannya adalah dengan cara disemprot. Jawaban mereka seperti itu. Bisa diterima ini kelompok 3, Alois? Ya, pas? Tidak ada? Nah, tidak ada maka kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi ada sekian pertanyaan tadi sudah dijawab. Nah, sudah dijawab dan tadi menjawab rumusan masalahnya. Oleh karena itu bisa ibu minta satu orang untuk bisa menyimpulkan masalah yang ada di saya. Masalahnya bahwa pencampuran bahan pakan ternak di sini apabila bahan pakan tidak merata. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Hasil diskusi kita sudah bahas bersama dengan teman-teman tadi. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan siapa? Kesimpulan? Mari, oh, bisa ya. Silakan ya. Nanan, silakan. Mari mau dicek. Siapa namanya? Angelina ya. Angelina. Silakan Angelina. Kesimpulannya adalah dari gambar dan masalah yang ada. Dalam pencampuran jika ukuran partinya dan kepadatan spesifiknya tidak sama, maka pencampurannya tidak merata. Jika kepadatan dan spesifiknya sama, maka hasil pencampurannya merata atau homogene. Iya. Jawaban yang tepat. Kita tepuk tangan. Kita perhatikan. Angelina katakan bahwa jika partikel bahan pakan ternak itu kalau ukurannya tidak sama, maka pencampurannya tidak merata. Seperti terlihat pada gambar, tidak merata ya. Nah, jika partikel bahan pakan itu kalau sama ukurannya, perhatikan, jika partikel bahan pakan itu kalau misalnya sama ukurannya, berarti hasil pencampurannya akan lebih merata. Begitu ya kesimpulannya. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat campuran dalam hal ini mencampur bahan pakan ternak untuk ternak ruminansia, pakan konsentrat ini, maka jelas pasti kita pilih bahan pakan yang partikelnya harus sama. Ya, biar hasil pencampurannya lebih merata atau homogen. Ya. Baik, silakan yang buat kesimpulannya ini. Ibu kita satu orang untuk menjawab rumusan masalah yang tepat dari 4 kelompok tadi. Masing-masing sudah membacakan rumusan masalahnya dari kelompok masing-masing. Ibu minta satu orang untuk membacakan atau menjawab, ya, menjawab rumusan masalah yang tepat. Ayo, bisa siapa? Oh, silakan Aloysius. Silakan. Bagaimana meningkatkan homogenitas pencampuran bahan pakan konsentrat ruminansia? Bagaimana meningkatkan homogenitas dari pencampuran pakan ternak ruminansia ya? Bagaimana meningkatkan homogennya bahan pakan, jadi merata tidak itu ditentukan apa? Bagaimana cara kita meningkatkan? Jadi jawaban dari Aloysius, rumusan masalah yang tepat ya, yang kita harapkan adalah bagaimana meningkatkan homogenitas pencampuran bahan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia. Seperti itu jawaban dari rumusan masalahnya. Bisa dipahami ya sampai sini, bisa anak-anak? Bisa. Baik, jadi jawaban-jawaban dari sekian pertanyaan tadi, ada sekian jawaban tadi ya, ada sekian pertanyaan dari jawaban-jawaban tadi itu. Mulai yang pertama, perbedaan dikategorikan bahwa bahan pakan mikro itu bahan pakan yang bagaimana, makro yang bagaimana, bahan pakan makro yang bagaimana, berdasarkan hasil persentasenya di situ, hasil persentasenya berdasarkan jumlahnya atau persentasenya. Di sini tadi semua hampir semua itu dengar tadi itu jawaban hampir semua benar semua, ya. Yang mikro itu bahan pakan yang jumlahnya sedikit seperti vitamin, mineral, obat-obatan, yang jumlahnya 0,01 sampai 5%.
dahulu. Pencampurannya harus lebih dahulu. Nah, bahan karier yang digunakan dalam pencampuran itu menggunakan apa itu? Biasanya menggunakan apa? Tepung jagung ya. Menggunakan tepung jagung ya. Pencampuran awalnya dulu supaya apa? Tujuannya tadi sama-sama menjawab tadi supaya yang tadi dalam rumus menjawabnya supaya ayo tadi dijawab nomor 2 itu supaya pencampurannya merata ya. Yang dimana sedikit itu pencampurannya lebih merata pada waktu sudah pencampuran yang sebenarnya. Yang ketiga juga sama analisis pencampuran bahan pakan ternak. Mulai prosesnya. Timbang, setelah timbang untuk bahan pakan yang banyak, kemudian sampai yang sedikit, menyerupai tadi menggunakan seperti gunung, seperti trapesium. Ya, setelah itu bagi menjadi 4 bagian, masing-masing dicampur. Setelah itu dicampur setiap tumpukan dicampur satu kali itu. Kenapa dibagi-bagi supaya pencampurannya lebih merata? Ya. Dan yang terakhir, misalnya apa tadi? Di situ bagaimana pencampuran bahan pakan juga bahan pakan yang digunakan berupa tepung jagung, ada biji kacang dan juga ada cacang apa daun-daunan. Pencampurannya bagaimana? Tidak merata toh? Karena apa? Ada biji-bijian, ada tepung-tepungan, dan ada serpihan. Pencampurannya tidak merata. Seperti pada masalah yang tadi, pencampuran tidak merata. Nah, dari 4 nomor ini, masing-masing kelompok bisa lihat kembali. Oh, kita benar sekian, kita salah sekian. Kelompok 1 benar berapa, salah berapa? Benar 2. Salah 2. Ya, benar salah. Kelompok 2. Benar semua ya. Mantap, bagus. Kelompok 1 juga semangat, harus lebih lagi. Harus semangat dalam diskusi. Sama-sama dalam diskusi itu penting. Dalam hal ini kerjasama itu penting. Kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3 benar. 3 salah 1. Kelompok 4 benar berapa? Benar 3 salah 1. Hampir semua bisa benar semua. Perhatikan satu jadi usahakan anak-anakku tetap semangat. Jangan yang ini kelompok ini. Ibu lihat tadi IP-nya masih malu-malu ini, tapi tidak apa-apa. Nanti lain kali lebih semangat lagi IP dari Kristina. Ya. Dan juga teman-teman lain. Oleh karena itu lebih semangat lagi dalam diskusi kerjasama itu penting. Oleh karena itu dalam proses diskusi kita bisa perhatikan di situ bahwa benar berapa, salah berapa. Lain kali kita lebih semangat lagi dalam berdiskusi. Ibu yakin semua sudah bisa memahami. Oleh karena itu kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku, ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan materi pencampuran bahan pakan ternak bahan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia. Ayo, bisa siapa yang memberikan kesimpulan? Oh ya, Elisiana, silakan memberikan kesimpulan dari secara keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Elisiana. Pencampuran pakan bertujuan untuk menghomogenkan bahan pakan antara partikel satu dengan yang lain menjadi pakan yang siap pakai untuk konsumsi ternak. Pencampuran bahan pakan ternak secara manual itu menghomogenkan bahan pakan yang berbeda dari bahan pakan yang satu dengan bahan pakan yang lain sehingga lebih merata. Ya. Jawaban Elisiana tepat ya. Jadi ibu tambahkan lagi anak-anak. Elisiana jawabnya sudah bagus, sudah pas. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita pembelajaran kita di pagi hari ini tentang pencampuran bahan pakan ternak ruminansia adalah mencampur bahan pakan ternak adalah kita menggabungkan dari berbagai bahan pakan menjadi satu, menjadi sama, satu, homogen, jadi merata. Teknik tahapan pencampuran tadi kita sudah semua bahwa ada secara makro dan ada secara mikro. Nah, pencampuran mikro yang harus lebih dahulu sebelum pencampuran yang sebenarnya atau makro. Kemudian prosesnya, tadi dijawab nomor 3 tadi. Prosesnya, timbang, setelah timbang untuk bahan pakan yang banyak lebih dahulu di bawah sampai dengan pencampuran dibagi menjadi beberapa bagian dan dicampur secara merata. Dan yang berikut adalah homogenitas
kualitasnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karakteristik bahan, karakteristik alat. Tadi kan sekolah itu harus permukaannya apa? Kasar. Nah, kemudian waktu pencampuran, ada yang awal, ada yang kemudian, gitu. Yang awal itu premixing tadi, yang pakan yang mikro tadi. Kemudian apa lagi? Ya, goyangannya. Istilah bisa kita pakai transport tadi, misalnya kita angkat ke sana lambat atau cepat. Dipengaruhi juga kalau misalnya terlalu lambat ya lemas, koyo, pencampuran tidak akan merata. Tetapi dengan cepat kita acak pencampuran itu, maka dia lebih cepat merata. Dan yang terakhir adalah penambahan bahan pakan cair. Seperti tadi pertanyaan kelompok 3, kelompok 1, bahwa masa itu kalau kita campur, bagaimana caranya supaya lebih merata? Dengan cara disemprot. Iya. Oleh karena itu kesimpulannya seperti itu. Pencampuran bahan pakan menggunakan peralatan sederhana yang secara manual. Ada beberapa tahapan, 2 tahapan. Proses pencampuran itu bahan pakan yang banyak dengan bahan pakan yang sedikit kemudian dicampur secara merata. Dan probabilitas dipengaruhi oleh beberapa alat, bahan, waktu pencampuran sampai dengan penambahan bahan pakan cair. Sampai di sini anak-anak bisa memahami materi kita hari ini? Bisa. Ya. Nah, karena kalau sudah bisa, Ibu kasih beberapa pertanyaan bisa dijawab secara lisan. Ya. Misalnya, pertanyaannya begini. Misalnya bahan pakan yang tadi hasil pencampuran tidak merata tadi, diberikan kepada ternak. Bagaimana ketika ternak dikonsumsinya? Coba, bahan pakan yang tidak merata tadi, ada yang gumpal-gumpal, ada yang besar tempat lain, ukuran besar di tempat lain, ukuran kecilnya tempat lain. Bagaimana akibat daripada kalau misalnya diberikan kepada ternak? Ayo. Ternak itu akan memilih-milih bahan pakan. Dia pasti pilih yang lebih besar lebih dulu. Setelah itu baru pilih yang ada serpihan-serpihan. Setelah itu baru dia ambil yang halus-halus atau kecil-kecil. Nah, seperti itu. Akibat yang pertama adalah ternak akan memilih bahan pakan yang suka-suka dia. Kalau ternak meratakan dan makan satu kali. Tetapi kalau tidak merata dia pilih-pilih makanan. Ada lagi? Ayo. Kalau misalnya campur tidak merata, kalau dikasih makan, bagaimana pertumbuhan ternaknya? Kalau dia jadi makan, kalau misalnya dia makan, dia hanya pilih-pilih. Setelah dia pilih-pilih, bagaimana pertumbuhannya? Merata atau tidak pertumbuhan ternaknya? Tidak merata. Dia makan yang kandungan nutrisinya kan tercampur, kandungan nutrisinya tercampur itu. Kalau misalnya dia makan kandungan nutrisinya tercampur merata, pasti pertumbuhannya lebih baik. Kalau tidak merata, cuma satu jenis saja, berarti jelas pertumbuhan ternaknya lebih tidak baik. Artinya tidak bagus. Sebenarnya tadi yang lebih bagus itu yang merata, yang tidak bagus itu makanya tidak merata. Nah, seperti itu. Jelasnya pasti akan berbeda. Walaupun pakan yang sama, tetapi karena tidak merata, jadi dia makan yang merata, oke pertumbuhannya tidak merata ya. Kenapa? Nutrisinya tidak akan tercampur merata di sana. Anak-anak bisa sampai di sini karena Ibu yakin sudah bisa paham. Atau masih ada yang masih mau memberikan pertanyaan, ada yang kurang paham? Sudah bisa. Nah baik, karena tidak ada lagi di situ di anak-anak di dalam MKPD itu ada tugas. Bisa dilihat di situ di bagian belakang situ. Tugasnya dikerjakan di rumah. Kemudian bisa dikumpulkan pada pertemuan kali berikutnya. Bisa ini anak-anak? Bisa. Ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali berikut, Ibu sampaikan bahwa pertemuan kali berikutnya kita akan berbicara tentang penyimpanan bahan makan setelah dicampur. Jadi bisa disimpan. Dalam hal ini kita bagaimana proses penyimpanannya seperti apa, supaya penyimpan setelah dicampur bahan makan itu sudah terjejer ke sana kemari, maka perlu harus adanya wadah atau tempat penyimpanan. Yang dalam hal ini adalah tempat atau wadah apa itu anak-anak? Mungkin anak-anak sudah mengetahui sebelumnya. Dan cara apa kita ke
dikemas ya, dikemas di tempatnya. Kalau cair ada wadahnya, biji-bijian ada wadahnya, dan tepung-tepungan ada wadah khususnya. Nah, minggu depan kita akan berbicara seperti itu. Oleh karena itu, anak-anak bisa mencari terlebih dahulu di internet tentang bagaimana cara mengemas bahan pakan ternak. Baik, oleh karena itu anak-anak, kita sudahi dulu pertemuan kita. Yang ke rumah sebentar, setelah dari sini kita perhatikan. Tadi ada beberapa yang tidak mengenakan ini masker. Walaupun kita sudah sudah dikenakan untuk sekolah seperti biasa, tetapi kita harus menjaga protokol kesehatan itu. Sehingga kita jangan nyangka orang tidak masuk itu sudah ke puskesmas, sudah periksa diri ke sana ya ke kelas. Ada surat sakitnya ya? Ya, itu sudah. Lain mana jaga kesehatan yang baik supaya kesehatan tetap terjaga supaya kita bisa kembali sekolah untuk belajar sebagaimana biasanya. Baik, anak-anak, satu orang bisa pimpin kita doa untuk menutup kegiatan kita pagi ini. Kita bahas bisa atau bisa selesai kalau yang bisa pimpin kita doa. Ya, silakan Angelina. Ya. Baik, selamat siang semua anak-anak dan terima kasih.